Ada cendekiawan yang kepleset lidah. HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Apa maksudnya? Begini, setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM. Misalnya saya menusuk orang mati, itu bukan pelanggaran HAM namanya, tapi pembunuhan. Ya, orang ngebom orang dengan mengorbankan diri di tempat ramai itu pelanggaran HAM, tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, itu disebut teror. Orang nempeleng orang itu pelanggaran HAM, tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, melahirkan penganiayaan. Nah, itu dalam pengertian yang dipakai sehari-hari di dalam hukum. Adapun pelanggaran HAM yang disebut pelanggaran HAM dan diberi istilah pelanggaran HAM yang dilakukan secara terencana oleh negara, oleh aparat pemerintah terhadap rakyatnya, itu yang disebut pelanggaran HAM dalam arti pelanggaran HAM. Perkataan yang kurang bisa dimengerti oleh audien. Nah, itu ternyata ditertawakan oleh banyak orang, diviralkan, videonya diviralkan, dijadikan bahan tertawaan oleh mereka. Mosok cendekiawan begitu, nggak bisa mengatakan dengan jelas. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemampuan berbicara agar audien paham terhadap pembicaraan kita itu bukan semata-mata kemampuan kita sendiri, tetapi itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berkata dengan jelas. Kalau kemampuan itu dicabut oleh Allah di saat Allah menghendaki, itu dicabut dan kita tidak bisa lagi berkata dengan jelas, atau mungkin kemampuan kita berbicara pun bisa langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu dijadikan bahan tertawaan kalau ada cendekiawan atau ulama atau ustadz yang kepleset omong, keselio lidah, nggak perlu menjadi bahan tertawaan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu semua mirip atau sama dengan nyawa kita, dengan harta kita. Setiap saat Allah menghendaki dicabut, langsung nggak ada yang bisa menghalang-halanginya. Begitu juga rezeki. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan rezeki, bagaimanapun banyak orang menghalanginya, tetap kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, suatu saat Rasulullah sangat bersedih melihat pamannya tidak bersyahadat. Menjelang wafatnya ditalkin oleh Rasulullah, tetapi menurut para ulama pamannya sungkan, ewuh pakewuh dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, sehingga enggak menuruti kemauan atau anjuran dari Rasulullah SAW untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena peristiwa itu sangat menyedihkan, Rasulullah begitu terpukul, dan ternyata setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 56 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, engkau tidak dapat memberi petunjuk, man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakinnallah, akan tetapi Allah, yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha, siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu, dan dia lebih mengetahui bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa besar kalau kita ingat Abu Thalib ini jasanya kepada Islam. Rasulullah dijaga,
dalam tanda petik dilindungi keamanannya dari godaan atau dari permusuhan orang-orang kafir. Sangat menyedihkan, tetapi Allah tidak menghendaki Rasulullah memberi petunjuk. Orang yang dicintainya saja nggak bisa diberi petunjuk, apalagi sembarang orang. Ini membuktikan bahwa hidayah, akal, atau rezeki, atau harta, atau nyawa mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Anfal ayat 24 juga disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika dia mengajakmu kepada sesuatu yang bisa memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah membatasi atau menguasai bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Di potongan ayat itu disampaikan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah mendinding atau menguasai, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Jadi kalau kita cenderung kepada keimanan, kalau kita cenderung kepada kebenaran, kalau kita berkeinginan untuk membantu seseorang, itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan prestasi kita sendiri, enggak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berikutnya di surat Ar-Rahman ayat 29 ada potongan ayat, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia, Allah, berada dalam kesibukan. Para ulama menjelaskan, setiap saat dia berada dalam kesibukan. Al-A'mash berkata, dari Mujahid, dari Ubaidah bin Umair, ia mengatakan, di antara kesibukannya adalah mengabulkan doa orang yang berdoa atau memberi orang yang meminta, menggembirakan orang yang sengsara, dan menyembuhkan orang yang sakit. Qatadah menyebutkan, dia sama sekali tidak membutuhkan penghuni langit maupun penghuni bumi. Dia menghidupkan orang yang hidup dan mematikan orang mati, memelihara anak kecil, membebaskan tawanan, dan menjadi tumpuan orang-orang yang soleh dalam memenuhi kebutuhan mereka, serta menjadi tujuan pengaduan mereka. Ibnu Katsir meriwayatkan, Ibnu Jarir mengutip qaulnya Ibnu Jarir, riwayatnya Ibnu Jarir, Abdullah bin Muhammad bin Amr memberitahukan dari ayahnya, ia bercerita, Rasulullah SAW pernah membaca ayat itu, kulla yaumin huwa fi sya'n. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, apakah kesibukan tersebut? Beliau menjawab, memberi ampunan atas suatu dosa, melapangkan kesempitan, meninggikan suatu kaum, dan merendahkan kaum yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap hari Allah berkehendak untuk melakukan banyak hal. Nah, di antaranya ya membuat seseorang, meskipun dia itu cendekiawan, keseleo omongan. Itu memang Allah, nggak perlu kita tertawakan, kita viralkan, bahkan kita ejek-ejek dengan sindiran atau semonan-semonan yang di antaranya saya agak pelesetkan biar nggak menyangkut nama. Nggak perlu kita resah kalau PKI dibubarkan oleh Soeharto, karena PKI itu dibubarkan Soeharto, itu bukan PKI yang mau dibubarkan Soeharto, sebagaimana PKI yang sudah dibubarkan Soeharto.
sedangkan PKI yang sudah dibubarkan Soeharto bukanlah PKI yang ingin dibubarkan Soeharto. Paham? Nah, begitu itu ejekan-ejekan kita atau teman-teman kita di grup-grup WA itu begitu kepada cendekiawan yang keseleo omong itu. Mudah-mudahan untuk bisa selalu bertawadhu, untuk selalu menghormati orang meskipun orang